Welcome back to Carvaganza and let's talk about cars. Di Indonesia belakangan ini semakin banyak mobil listrik yang udah resmi dijual oleh HPM. Tahun lalu ada yang pernah kita coba itu Hyundai Ioniq dan sempat juga nyobain Hyundai Kona, dan sekarang ini mobil yang meluncur di akhir tahun 2020 lalu, Lexus UX 300e. Ini adalah mobil full elektrik pertama yang dipasarkan oleh PT Toyota Astra Motor di Indonesia, tapi bukan melalui brand Toyota, melainkan melalui Lexus yang merupakan brand premium yang dimiliki oleh Toyota. Jadi Toyota ingin menyasar ke segmen high-end dulu untuk memperkenalkan mobil dengan teknologi full elektrik sebelum nantinya akan memperluas pasar elektrifikasinya ke segmen yang lebih terjangkau. Nah, kebetulan sekarang Carvaganza dan saya akan mencoba mobil ini berkeliling di Jakarta, akan membuktikan bagaimana sensasi, kenikmatan, kenyamanan, dan mungkin teknologi dari Lexus UX 300e ini. Sebelumnya saya pernah bahas lengkap mobil ini waktu peluncurannya di Indonesia. Jadi kalau misalnya mau nonton detail dan lebih lengkap, nonton first impression-nya di channel The Official Auto. Jujur, secara pribadi saya orang yang langsung naksir ke UX begitu meluncur di Indonesia pada tahun 2018 lalu. Karena menurut saya, harus saya akui saya bukan fans Lexus, apalagi soal desainnya yang agak nyeleneh ya dibandingkan mobil premium lain yang ada sekarang. Menurut saya desain UX ini sebagai sebuah crossover compact ini atau kenapa paling gampang diterima, paling cepat saya terima, dan ternyata saya suka. Karena ya saya juga bukan orang yang suka mobil yang dimensinya besar, dan UX ini punya komposisi desain yang pas, unik, sporty iya, dan sebagai sebuah crossover dia menurut saya nggak oversize, nggak yang terlalu tinggi, dan nggak kekecilan juga untuk mobil yang untuk digunakan di kondisi pengemudi sehari-hari. Kemudian di akhir tahun 2020, di bulan November, Lexus Indonesia meluncurkan UX 300e yang merupakan versi full elektrik untuk model favorit saya ini. Dan oleh PT Toyota Astra Motor sebagai hub TPM yang menaungi merek Lexus di Indonesia, under Toyota tentunya, Lexus ini dijadikan sebagai sebuah pengenalan atau jalan untuk konsumen di Indonesia bisa menerima atau seenggaknya merasa terbiasa dengan kendaraan berteknologi full elektrik. Seperti yang kita tahu, line up Toyota secara global memang nggak terlalu fokus untuk berkembang di segmen full elektrik. Kalau kita lihat line up-nya, masih banyak kendaraan Toyota yang menggunakan teknologi hybrid, seperti contohnya di Indonesia. Di tahun 2019 dan 2020 lalu ada CHR Hybrid, ada Corolla Cross, Corolla Altis, dan bahkan Alphard yang menjadi salah satu mobil favorit orang kaya di Indonesia. Tapi Toyota memutuskan untuk tidak langsung memperkenalkan model full elektrik melalui brand Toyota, tetapi lewat Lexus, divisi premium dari Toyota. Mungkin menurut Toyota lebih cocok untuk nawarin mobil full elektrik ke konsumen yang menjadikan mobil ini sebagai mobil kedua, ketiga, dan bukan mobil utamanya. Walaupun sebenarnya bisa kalau untuk digunakan di berkendara dalam kota. Ya, langkah yang bagus. Jadi untuk Toyota mungkin konsumen Lexus akan lebih cepat menerima teknologi
canggih, yang advance untuk bisa dimiliki sebagai option kendaraannya. Dan bicara soal Lexus, nggak bisa dibantah kalau emang kualitas pengendaraannya ini fantastis. Nggak salah kalau Lexus punya slogan experience amazing, karena emang begitu masuk ke kabin ini benar-benar terasa amazed dari kualitas interiornya, tatanan layout dashboard, dan yang saya impress itu adalah kualitas peredaman kabinnya. Kebetulan sekarang lagi hujan dan waktu saya sempat lewat di jalan tol agak kenceng di atas 60 maksimal 80 km per jam, itu suara hujannya di dalam kecepatan sekencang itu nggak terlalu mengganggu loh ke dalam interiornya. Apalagi ditambah ini adalah mobil full electric, jadi nggak ada getaran dan nggak ada suara mesin waktu kita gas mobil ini lebih dalam seperti di mobil bermesin bensin. Ini benar-benar satu poin plus dalam sisi kenyamanan dalam untuk menikmati mobil yang harganya itu terakhir saya tahu adalah 1,2,5 miliar untuk pasar Indonesia ya. Selain sisi kenyamanannya, saya boleh bilang kalau ini adalah crossover yang punya karakter berkendara paling dewasa mungkin ya, dibandingkan apa yang pernah saya coba sebelumnya, terutama untuk mobil listrik. Di tahun 2020 lalu saya sempat ngetes Hyundai Ioniq sedan dan sempat juga coba Hyundai Kona yang elektrik. Menurut saya ini udah satu level di atas kalau dibandingin Kona elektrik. Tentu aja emang kelasnya berbeda, kualitas materialnya berbeda, terus harganya juga bisa dibilang mungkin 2 kali lipat daripada Kona elektrik. Mobil ini benar-benar dewasa, halus pengendaliannya, mulai dari setir, respons pedal gas waktu diinjak dalam, bisa dibilang sedalam apapun, secepat apapun pedal gasnya diinjak, dia tetap memberikan respons yang halus. Tak seperti mobil mesin bensin atau sekalipun Kona yang merupakan sesama mobil full elektrik. Waktu itu saya coba Kona, saya langsung gas dalam, full gaspol istilahnya. Dia langsung kerasa badan itu tertarik ke jambak dan torsinya eksplosif. Tapi di Lexus UX ini responnya lebih halus, nggak bikin kepala kaget tertarik ke belakang, dan handlingnya juga enak. Bodinya nggak banyak rolling, setirnya halus tapi tetap punya feel yang bagus. Dan itu tadi poin kenyamanannya, kekedaban kabin yang benar-benar khas mobil premium. Torsinya sendiri untuk sistem penggerak bertenaga listrik dari UX 300i ini punya angka maksimal di 300 Nm. Ya kalau bicara soal performa mungkin ya bisa dibilang 11-12 sama Kona elektrik yang sama-sama crossover alias SUV, tapi saya lebih suka nyebut mobil ini crossover karena masih compact, masih lebih berasa hatchback. Ya, hatchback. Jadi selama saya ngetes mobil ini hampir nggak merasa kalau saya sedang nyetir sebuah SUV. Bahkan dengan posisi duduk yang mirip hatchback, mirip sedan, dimensinya yang compact, dan pengendaliannya yang smooth, seolah-olah saya merasa ini adalah bukan crossover atau SUV, karena pengendaliannya benar-benar dinamis. Apalagi untuk di kecepatan tinggi, mobil ini benar-benar benar-benar stabil, diem. Dan untuk bermanuver, karena center of gravity mobil listrik itu ada di bagian bawah di mana tempat baterai itu dipasang, jadi UX punya karakter handling yang benar-benar dinamis, stabil, firm,
intinya mobil ini enak untuk diajak bermanuver walaupun dimensinya mungkin lebih besar daripada hatchback rata-rata yang ada di Indonesia sekarang. Mungkin secara dimensi ini harusnya bisa disamain dengan Corolla hatchback yang sayangnya nggak dipasarin di Indonesia, padahal mobil itu keren kalau secara visual menurut saya. Dan mobil ini punya platform yang sama seperti Toyota CSR. Ya, kalau kita lihat CSR itu bentuknya lebih tinggi, benar-benar lebih ke SUV, tapi punya bentuk yang mirip coupe dengan atap yang pendek. Dan kalau kita nyetir CSR itu benar-benar kerasa sebuah crossover besar, nggak seperti si UX ini yang lebih ke apa ya, mungkin memang arah development antara UX dan CSR itu beda. Jadi kalau disuruh pilih, ya pasti akan pilih UX, apalagi elektrik punya nilai lebih untuk berkontribusi ke keramahan lingkungan. Tentunya bukan cuma soal kenikmatan berkendara yang ditawarkan oleh Lexus melalui mobil ini, tapi ada sejumlah teknologi driver assistance yang bisa mendukung dan melindungi kita untuk tetap aman di perjalanan, seperti blind spot monitoring, ada rail cross traffic alert, ada adaptive cruise control, ada kamera parkir mundur, dan ada kamera di depan. Sayangnya belum kamera 360. Dan yang agak disayangkan, yang membuat Lexus UX 300 ini nanggung secara spesifikasi dan fitur adalah di panel instrumen ini tampilan speedometer, MID, dan segala macamnya itu udah digital pakai layar LED. Tapi untuk meteran, atau kalau di mobil bensin itu fuel meter, nah kalau di sini apa, meteran untuk penanda kapasitas baterainya masih analog. Jadi di antara semua instrumen digital ada satu instrumen analog untuk menandakan berapa banyak baterai yang Anda punya saat ini, saat mobil ini dikendarai. Ya itu soal selera sih sebenarnya, tapi mungkin akan lebih baik kalau yang analog itu ada di speedometer. Itu lebih bikin mobil ini jadi kelihatan lebih sporty, dan apalagi mobil ini punya handling yang compact, enak atau mudah di manuver di jalan-jalan yang gak lebar. Dan soal fitur yang membuat saya merasa Lexus nanggung untuk memaksimalkan fitur di UX 300i ini adalah sistem infotainmentnya. Udah pakai layar yang besar, udah support Apple CarPlay dan Android Auto, tapi belum wireless, masih harus bergantung koneksi dengan kabel USB. Ya walaupun di sini di konsol tengahnya ada jack untuk wireless charging, tapi seharusnya ada wireless charging. Mungkin Lexus seharusnya juga langsung memberikan koneksi wireless untuk fitur Apple CarPlay dan Android Auto-nya. Terus dengan adanya UX 300i ini, jadi siapa rival untuk mobil ini di Indonesia atau di sesama segmen premium? Kalau spesifik untuk UX 300i, menurut saya sekarang nggak ada rival langsungnya. Tapi kalau untuk UX versi mesin bensin atau hybrid, menurut saya mobil ini bisa dikomparasi dengan Mercedes-Benz GLA, BMW X1 atau X2 yang sama-sama crossover atau SUV compact. Mungkin untuk kebanyakan orang melihat UX 300i akan terfokus pada seberapa besar performa motor listriknya, seirit apa konsumsi energi listriknya, atau sejauh apa mobil ini bisa dibawa berkendara dalam kondisi baterai full. Klaimnya UX 300i ini bisa dibawa sampai 300 km untuk baterai full 100%. Di
belakang, di bodi samping. Di sebelah kanan itu ada slot untuk charger arus AC, sementara di sebelah kiri untuk fast charging DC dengan tipe CHAdeMO. Seberapa lama waktu charging baterai itu ya tergantung arus listrik yang kita tentuin masing-masing dari sistem MID-nya, mau yang santai nggak terlalu cepet di rumah atau mau dimaksimalin untuk fast charging seperti di charging station, atau mungkin di beberapa mall atau perkantoran di area Jabodetabek sekarang udah ada yang menyediakan charging station dan termasuk ada yang mode fast charging. Jadi kalangan swasta juga udah mulai concern, udah mulai melek untuk mendukung berkembangnya industri otomotif elektrik. Tapi menurut saya yang perlu diperhatikan dari Lexus UX 300 ini adalah mobil ini benar-benar nyaman, benar-benar asik untuk dikendarai, entah santai, entah sporty. Yang jelas kualitas premium dari Lexus ini benar-benar ditunjukkan, salah satunya di mobil ini. Mulai dari trim interiornya, salah satunya jok ini ada pola jahitan yang diterapkan di Jepang untuk atau khusus untuk seragam bela diri seperti Aikido. Jadi pola jahitan itu diterapkan agar kain gak gampang sobek waktu ditarik-tarik waktu belajar atau sedang berkegiatan bela diri. Dan hasilnya untuk di mobil ini jadi punya kesan tampilan yang unik daripada mobil-mobil premium lainnya tentunya. Itu salah satu ciri khasnya Lexus yang ditawarkan pada interiornya, yang menerapkan aksen tradisional Jepang, kebudayaan Jepang ke dalam kabin mobil. Dengan harganya yang sudah tembus 1 miliar rupiah lebih, susah dibantah kalau Lexus UX 300i ini adalah mobil listrik yang paling nyaman yang pernah saya coba. Mulai dari material interior yang berkualitas, kekedapan kabinnya, sampai karakter berkendaranya yang mempertahankan kualitas dari Lexus. Bagaimana Lexus membuat motor listriknya berperilaku layaknya mobil bermesin konvensional harus diapresiasi, karena ini yang membuat UX berada di level yang berbeda. Tapi, satu kekurangan dari mobil ini adalah jarak tempuhnya yang hanya 300 km. Walaupun memang mobil listrik bukan untuk dipakai pergi jauh, rasanya mengganjal tahu kemampuan tempuh UX kalah dari Hyundai Ioniq dan Kona. Jadi itulah review untuk Lexus UX 300i yang menurut kami adalah mobil listrik paling nyaman di Indonesia saat ini dengan segala kemewahannya. Terima kasih sudah menonton, klik like dan share kalau suka video ini, sampaikan komentar dan diskusi di kolom komen, dan jangan lupa subscribe ke channel Carvaganza. Jangan lewatkan juga konten di channel The Official Auto, kunjungi juga website carvaganza.com, auto.com, dan seekwheels.co.id. See you at the next video and let's talk about cars.